Perdebatan di internal Partai Golkar belum berakhir meski rapat pleno DPP partai telah menyepakati menetapkan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum pengganti Setia Novanto. Perombakan kepengurusan partai dalam rangka bersih-bersih beringin kini menjadi masalah utama di Partai Golkar. Gejolak di internal Partai Golkar belum usai meski rapat pleno telah memilih Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum pengganti Setia Novanto. Ada dua isu penting dalam Munaslup yang kini menjadi pembicaraan di internal beringin. Kubu Erlangga berniat menjadikan Munaslup sebagai ajang bersih-bersih partai. Perombakan kepengurusan diperkirakan menjadi negosiasi paling alot dalam forum Munaslup. Selain itu, kubu Erlangga menginginkan agar masa jabatan kepemimpinan hingga 5 tahun mendatang, bukan sampai 2019. Namanya juga Munaslup pasti ada suara-suara aspirasi baru, oleh karena itu kita harus mengakomodasi mengakomodir daripada aspirasi itu dalam agenda oleh steering committee. Sehingga dengan demikian nanti agenda kita betul-betul bisa membuat para peserta Munas itu bisa membahas dengan baik. Sementara kubu lainnya mengakui perombakan kepengurusan menjadi hak prerogatif Ketua Umum baru. Loyalis Setia Novanto meyakini Erlangga akan menepati janji mengakomodir semua faksi di internal beringin. Nah, itu kembali ke rasa daripada ketua umum terpilih. Kan dia harus convert untuk menjalankan program-program dia dalam rangka salah satunya adalah membersihkan. Nah, harus convert. Dalam forum Munaslup ada 516 kader Golkar yang memiliki hak suara. Jika mereka setuju dengan usulan perombakan pengurus, maka loyalis Setia Novanto terancam tersingkir dari kepengurusan partai. Selain itu, forum Munaslup akan menentukan lama masa jabatan Erlangga Hartarto memimpin Partai Beringin. Rifana Pratiwi, Jakarta. Inilah kerja-kerjanya mereka, kerja-kerja teknis. Setelah tersandra kasus hukum yang mendera Setia Novanto, tinggal satu langkah lagi. Golkar memasuki babak baru dengan nahkoda yang juga baru. Namun bukan Golkar namanya jika tidak ada intrik dan dinamika, bahkan ketika mereka sudah bersepakat nih untuk menggelar Munaslup. Mungkinkah di Munaslup esok hari akan tercipta arena pertarungan yang juga menarik atau hanya jadi sekedar ajang formalitas pengukuhan Erlangga sebagai ketua umum yang baru. Sementara itu dunia internasional termasuk Indonesia terus meneriakan penolakannya atas kebijakan Presiden Trump tentang Yerusalem. Apakah gerakan-gerakan ini juga hanya akan berujung pada statement kutuk mengutuk atau ada langkah konkret lain yang bisa dilakukan dunia internasional termasuk masyarakat di Indonesia. Dua topik itulah yang akan kami bahas dalam segmen Indonesia Minggu ini pada malam hari ini bersama Mas Bambang Harimurti, jurnalis senior. Terima kasih Mas Bambang sudah datang mentang-mentang ngomongin Golkar nih pakai baju kuning ya. Kemudian ada Pak Firdaus Syam yang juga pakai baju kuning, dosen ilmu politik dari Universitas Nasional. Terima kasih Pak Firdaus sudah datang. Ini bukan jadi anggota Golkar kan, tapi memang karena kebetulan aja pakai baju batik kuning ya. Saya akan ke Pak Firdaus dulu. Pak Firdaus, ini kalau kita bicara mengenai jelang Munaslup Golkar, sebelum kita bicara mengenai topik Palestina, apakah dalam perspektif Anda Munaslup dan Rapimnas kali ini akan jadi ajang pertarungan yang sengit seperti kalau kita lihat dalam Munaslup Golkar sebelum-sebelumnya, atau ini hanya akan jadi sekedar ajang formalitas seperti yang tadi saya katakan untuk pengukuhan Erlangga saja? Ya, saya kira Munaslup ini apapun yang akan dilakukan Golkar, pertama dia akan mempertahankan tradisinya bahwa Golkar partai yang dia ingin bagian dari kekuasaan ya. Itu nomor satu. Nomor satu. Dia harus safety kan. Jadi kalau kemudian sekarang arus besar di Golkar itu memunculkan Erlangga, itu memperkuat bahwa Golkar ingin mempertahankan tradisi itu. Jadi review pencalonan kembali Pak Jokowi sebagai presiden itu tidak akan mungkin terjadi gitu ya, dalam prediksi Anda Pak Fir ya? Betul. Ini kecerdasan Golkar saya kira. Saya melihatnya Golkar melihat situasi ya. Karena kalau dia mempertahankan SN, ada beban dalam menghadapi 2019 kan, menyangkut basis kulturalnya akan melemah begitu. Tapi dengan dukungan yang diberikan kepada Erlangga yang memang juga dia sekarang duduk dalam kabinet, ada dua yang didapatkan Golkar. Yang pertama membangun sesuatu pencerahan yang baru ke masyarakat bahwa Golkar melakukan pembaruan. Golkar ingin bebersih lah ya. Pimpinannya harus yang clean ya. Dan Erlangga ini memang cool ya saya lihat. Orang yang tidak banyak masalah. Yang kedua kemudian Golkar meyakinkan pemerintahan sekarang bahwa Golkar tetap bersama dengan perahu pemerintahan sekarang. Itu ya. Seberapa keuntungan atau kapitalisasi politik yang diperoleh Golkar jika dia memutuskan putus cinta dengan Setia Novanto dan rombongannya misalnya gitu?
atau image-nya gitu. Iya, saya kira image-nya akan baik ya kalau dia memutuskan dengan SN kan. Karena memang SN sendiri sekarang menjadi problem besar, kendala besar ya. Baik di internal Golkar maupun konstituennya juga di masyarakat. Sebaliknya dengan dukungan kepada Erlangga, peluang Golkar untuk membangun satu pencerahan baru, image bahwa Golkar kemudian aspiratif ya. Golkar mendengarkan suara arus bawah, Golkar juga mendengarkan suara masyarakat urban yang menginginkan clean government, good governance. Ya. Kemudian Golkar juga meyakinkan pemerintahan sekarang bahwa Golkar akan memperkuat apa yang menjadi rencana pemerintahan sekarang, termasuk dukungannya kepada tahun 2019. Tapi Anda lihat dukungan kepada Erlangga sendiri sudah solid ya Pak Firdaus. Sejauh ini tidak ada riak-riak yang cukup berarti ya. Ini menarik juga kalau soal ini. Saya kira agak aneh soalnya Golkar, saya tidak pernah menemukan dalam sejarahnya mungkin Golkar ini satu suara gitu aklamasi. Bisa jadi di dalam ruang terbuka dia sepertinya tenang tapi pergulatan. Pak Firdaus, ditahan dulu, kita akan bersambung ke arena Rapimnas Golkar. Di sana Golkar dikabarkan mengubah dukungannya di Pilkada Jawa Barat. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mencabut dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Daniel Mutakin yang sebelumnya disahkan oleh Setia Novanto. Langsung saja kita akan bergabung ke konversi persnya di Hotel Sultan Jakarta. Kira kami terima pukul 4:30 sore tentang pencabutan dukungan DPP Partai Golkar terhadap calon gubernur Bapak Ridwan Kamil. Surat itu kami terima tadi sore dan kami terima setelah DPP Partai Golkar melaksanakan pleno, setelah melaksanakan rapat pleno. Kami terima dari Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Ibu Ratu Dian. Yaitu isinya, saya yakin teman-teman sudah mengetahui, terkait dengan pencabutan rekomendasi calon gubernur dari Saudara Ridwan Kamil. Dengan alasan, dengan dasar yang di dalam surat tersebut eksplisit disebutkan bahwa karena setelah rekomendasi dikeluarkan sampai dengan tanggal 25 November tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh calon gubernur Bapak Ridwan Kamil dengan DPD Partai Golkar Jawa Barat. Itu yang tersurat di dalam surat tersebut. Jadi sekali lagi kami DPD Golkar Jawa Barat menerima surat itu, alasannya tentunya DPP yang lebih paham, alasannya sekali lagi tentunya DPP Partai Golkar yang lebih paham, namun yang tersurat di dalam surat itu seperti itu, karena tidak adanya komunikasi. Hal-hal yang lain tentunya itu menjadi domain DPP. Barangkali itu sebagai pengantar dari saya, nama saya Kudrat Iswara, saya Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Jawa Barat, dan didampingi oleh Ibu Tri Rahindrasari dari Wakil Ketua Bapilu Golkar Jawa Barat. Barangkali itu sebagai pengantar. Silakan kepada Ibu. Ya. Ya, Pak Deddy Mulyadi sudah mengetahui adanya surat ini, dan Pak Deddy Mulyadi juga hari ini tentunya sudah ada di Jakarta karena akan mengikuti Rapimnas dan Munaslup Partai Golkar yang akan dimulai malam ini sampai dengan hari Kamis. Jadi Pak Deddy sudah mengetahui hal tersebut. Terkait calon kepala daerah, apakah itu calon gubernur maupun calon bupati dan wali kota, sesuai dengan Juklak nomor 6 tahun 2016 dari DPP Partai Golkar, itu menjadi kewenangan atau domain DPP Partai Golkar. Jadi kami baru menerima surat itu, untuk selanjutnya kami tentunya menyerahkan kepada DPP Partai Golkar sesuai dengan mekanisme yang ada. Ini kan untuk pencabutan rekomendasi usungan ke RK. Nah, apa alasan oleh DPP
PDIP atau mungkin Pak Idrus atau Pak Erlangga untuk tidak menyampaikan sendiri dari DPP, tapi menyerahkan ke Bapilu DPD Golkar? Ya, tadi saya sampaikan di awal, kami DPD Partai Golkar juga baru menerima tadi sore, ya, tadi sore setelah rapat pleno DPP. Yang kebetulan pada hari ini semua peserta dari provinsi itu sudah ada di Jakarta. Nah, jadi karena DPP tahu bahwa kami pengurus Golkar Jawa Barat sudah ada di Jakarta, tadi jam 4:30 kami diminta untuk menerima surat itu dari Wakil Sekjen DPP Partai Golkar. Pak, tapi kalau untuk pencabutan dukungan seperti itu tuh bagaimana sih Pak prosesnya? Apakah itu bisa dilakukan tiba-tiba atau mungkin ada tahapan-tahapannya? Atau mungkin dari DPP sudah dalam tanda kutip menegur Ridwan Kamil atau bagaimana? Ya, yang informasi yang kami terima, tim Pilkada Pusat yang memberikan masukan kepada DPP Partai Golkar secara institusi, secara organisasi. Jadi ada tim Pilkada Pusat DPP yang memberikan masukan, yang mungkin melihat sejak dikeluarkannya Rekom pertanggal tanggal Rekom yang sebelumnya sampai dengan tanggal 25 November melihat progres yang ada mungkin tidak sesuai yang diharapkan. Kami tidak tahu persis, kami tidak ingin mengira-ngira, tapi yang pasti tim Pilkada Pusat lah yang menurut Ibu Ratu Dian tadi, Wakil Sekjen yang memberikan masukan kepada DPP Partai Golkar. Pak, Pak Idrus tadi menyebut kenapa ini dilakukan sebelum putuskannya Pak Erlangga sebagai Ketua Golkar, bukan pas Pak Idrus menjadi PLT itu Pak. Kenapa pencabutannya sekarang? Gimana? Kenapa pencabutannya sekarang? Bukan pas Pak Idrus masih menjadi PLT Ketua Golkar gitu. Kenapa saat Pak Erlangga? Barangkali itu pertanyaan ke DPP ya, bukan ke kita nih. Ada komunikasi ya Pak? Ya, kami tadi setelah rapat, pada saat rapat persiapan Munaslup kami ketemu, tapi pada saat rapat pleno tentunya kami tidak ikut dan kami menerima surat itu setelah rapat pleno. Jadi kami tidak dan belum bertemu langsung dengan Pak Sekjen. Ya, itu tadi pernyataan dari Iswara, Ketua Bapilu DPD 1 Golkar Jawa Barat yang mengumumkan keputusan DPP Partai Golkar yang mencabut dukungan bagi Ridwan Kamil dan Daniel Mutakin dalam Pilkada Jawa Barat. Saya akan ke Mas Bambang. Ini predictable apa unpredictable, atau Anda lihat kalau misalnya predictable terlalu cepat nggak menurut Anda keputusan seperti ini? Ya, memang sebetulnya rada predictable tapi rada kecepatan ya. Karena kan belum ketua umumnya juga belum definitif ya. Walaupun ini kelihatannya ya semacam, kita tahu kan Deddy Mulyadi ini memang salah satu yang menggalang DPD 1 untuk memuluskan Hartarto ini menjadi ketua umum ya. Jadi ini semacam langsung dibayar gitu loh. Jadi kesetiaan loyalitasnya langsung dibayar. Langsung diberi DP di awal kali ya Mas. Ya, ini DP. Jadi kalau ada rumah tanpa DP, kalau ini justru DP-nya duluan gitu ya. Ya, tapi Anda lihat ini menjadi suatu dinamika yang sangat bisa diprediksi dan masuk akal dari karena memang ada yang juga ragu sebenarnya pergantian kepengurusan ini kalau bisa jangan mengganggu dong keputusan eksekutif yang sudah ditetapkan DPP sebelumnya gitu Mas Bambang. Tapi kalau saya lihat ya, ini agak unik, ini kan tiba-tiba semua sesepuh ini seperti udah kita aklamasi aja gitu ya. Padahal kan kita tadinya menduga akan ada pertarungan yang seru. Jadi kalau saya menduga ini, mereka mungkin sadar bahwa udahlah ngelawan Pak Jokowi itu almost mission impossible lah. Jadi mereka ini sekarang fokus nomor 2, posisi nomor 2. Untuk wakilnya wakil presiden karena kan Golkar ini kan juga kekuatan selalu 3 besar kan, bahkan pernah nomor 1 gitu. Jadi saya kira mereka ingin bagaimana kita jangan berantem, sekarang kita harus benar-benar fokus supaya partai kita dapat suara banyak, kita bisa paling nggak merebut nomor 2. Karena kalau berantem pasti hasilnya jelek. Jadi mereka pikir nanti kita berebut pepesan kosong nih. Tapi ini kan anomali Mas Bambang. Kalau kita ngelihat Pak Firdaus ini kan anomali kalau ngelihat proses politik di Golkar. Munas demi Munas pasti akan ada pertarungan sengit, bahkan ada keluar partai baru anaknya Golkar gitu. Nasdem, Gerindra, Hanura. Ini kok agak anomali gitu Pak Fir. Gizi lagi parah, ekonomi. Itu Mas Bambang yang ngomong ya, saya sih nggak ngomong. Pak Fir, apa yang bisa menjelaskan anomali politik ini? Saya kira memang Golkar perlu konsolidasi kan setelah menghadapi satu
konflik internalnya yang cukup melelahkan, terutama menyangkut masalah ketua umum Golkar yang sekarang jadi persoalan SN ya. Nah dia memilih satu wilayah yang dia lebih nyaman gitu ya, karena konsolidasi selama ini kan sangat terganggu ya. Dan yang kedua memang perkembangan yang demikian fleet mencair itu adalah peranan Deddy Mulyadi luar biasa ya, dalam membangun satu menggalang DPD 1. Jadi ini bukan DP tapi bonus ini. Buat Deddy Mulyadi. Dan ini dalam politik saya kira sesuatu yang sangat keniscayaan ya, bahwa melihat perkembangan memang ini lebih safety ya buat Golkar ke depan gitu. Saya kira ini kecerdasan Golkar ya, walaupun kita lihat dalam Munaslup nanti ya. Tapi kok logikanya bagaimana bisa hanya ada Erlangga dengan semua orang mendukung Erlangga, padahal kalau kita lihat anatominya kita semua pasti tahu bagaimana anatomi politik Golkar 20 tahun terakhir, 10 tahun, 15 tahun terakhir. Nama Erlangga kan bukan rising star seperti orang-orang yang lain, Idrus, Aziz. Kenapa bisa seperti itu, Mas? Ya, karena kalau menurut saya mereka tuh sekarang Erlangga ini adalah tokoh yang paling bisa diterima oleh semua pihak, Jadi most acceptable. Bukan tokoh yang sehingga dia tidak menjadi ancaman buat siapa-siapa gitu loh. Semua orang pikir ini orangnya bisa diajak ngomong lah nanti. Tapi saya tetap yakin ini para sesepuh ini memang mendorong agar terjadi konsolidasi, karena mereka lihat ini kalau enggak, mereka lihat polnya kan di bawah SN itu kalau tahu-tahu bisa di bawah 4% kan musnah Golkar ini. Jadi mereka bilang enggak, udahlah kita biasanya berkelahi, saat ini kita bersatu pilih tokoh yang bisa diterima semua pihak. Battle-nya nanti menjelang 2019, siapa nih calon nomor 2 nih. Jadi peran senior-senior sesepuh-sesepuh ini juga penting juga Mas Bambang ya untuk mengkonsolidir terutama sesepuh yang punya akses ke gizi banyak kan. Iya, salah satu yang kemudian banyak orang menanti-nanti. Kalau tadi Mas Bambang dan Pak Firdaus sendiri mengatakan bahwa tidak akan ada pertarungan yang cukup berarti sebenarnya di Munaslup ini seperti Munas-Munas sebelumnya. Lalu apakah ada tema-tema, agenda-agenda, poin-poin khusus yang justru akan jadi perdebatan yang cukup seru kita lihat di Munaslup yang esok hari? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Jika tadi Mas Bambang dan Pak Firdaus memprediksi kayaknya tidak akan ada riak-riak yang cukup berarti di arena Munaslup dan Rapimnas Partai Golkar, tapi saya punya beberapa cuplikan berita ya, misalnya ada penolakan-penolakan atau suara miring atas terpilihnya Erlangga Hartarto dalam proses rapat pleno. Salah satunya adalah tokoh senior Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Kita akan lihat yuk pernyataan-pernyataannya, nanti kita akan minta analisa Pak Firdaus dan juga Mas Bambang. Kita boleh buka di belakang. Mungkin kita lihat pernyataan-pernyataannya Priyo. Ini saya anjurkan Golkar tetap pertahankan mekanisme demokratis, berkompetisi secara sehat, buka pintu lebar-lebar. Siapapun figur yang ingin maju, perlakukan semuanya dengan adil dan fair. Next. Ada beberapa kata-kata atau kalimat-kalimat yang cukup kencang sebenarnya di tengah konsolidasi yang cukup baik. Tidak perlu ada penghalangan atau cara-cara. Jadi Priyo menganggap ada penghalangan atau cara-cara berlebihan yang bisa berakibat fatal. Next. Oke. Sebagai orang yang lama berkecimpung di jenjang partai, saya terperanjat rapat pleno sudah putuskan penggantian ketua umum dan tinggal pengesahan di Rapimnas dan Munaslup. Anda lihat riak-riak seperti ini mewakili banyak suara di Partai Golkar atau emang hanya suara-suara minoritas saja? Tapi dan Anda lihat memang rapat pleno kemarin memang quote unquote tidak demokratis. Iya, enggak, kalau saya lihat begini, ini kelihatannya karena waktu menghadapi 2019 dan juga 2018 ya. Ini kan yang paling bahaya buat Golkar. Kalau tidak jelas siapa ketua umumnya secara cepat, ini pilkada tahun depan itu bisa hancur. Karena cacat itu nanti, semua calon-calon dari Golkar itu cacat kalau oleh PLT. Jadi itu semua kepimpinan Golkar menyadari, pokoknya sekarang ketua umum itu harus sah. Gitu loh. Bertempur di bawah itu. Jadi saya lihat di arena besok, di ketua umumnya kan smooth. Tapi siapa sekjen, siapa ketua DPR, siapa itu akan ramai sekali. Itu agenda-agenda yang kemudian akan diperebutkan. Ya, dan saya kira suara-suara ini bagian dari kuda-kuda. Kan biasa. Dia tidak mengincar ketua umum ya? Enggak, bukan. Tapi dia pasang posisi supaya nanti supaya jangan ribut. Gitu. Anda lihat hal yang sama Pak Firdaus? Sama. Jadi Priyo ini kan pernyataan normatif. Tapi di balik itu kan dia ingin diperhatikan dalam dinamika ini ya. Dan saya kira ini tantangan buat Erlangga ya untuk menguji bagaimana
mengakomodir berbagai faksi-faksi. Ini ujian penting bagi Erlangga sebelum 2019 ya. Kalau dia bisa melakukan konsolidasi, saya kira kemungkinan dia muncul sebagai orang kedua sangat terbuka ya. Karena dia sekarang dengan kekuasaan. Tapi kalau kemudian dia tidak mampu ya mengendalikan dan memanage Golkar dengan baik, sangat mungkin juga akan jadi konflik jilid berikutnya. Meskipun selama sejak era reformasi nama Erlangga Hartarto tidak muncul sebagai tokoh politik yang sentral dan cukup bersinar ya, bahkan di Partai Golkar itu sendiri. Pak Firdaus, tapi Anda lihat selain kalau tadi Mas Bambang sudah katakan dia memang bukan inspiring ya. Dia bukan, saya melihat dia bukan inspiring ya, tapi dia orang yang lebih bekerja ya dengan tenang ya. Sesuai dengan motonya acceptable lah ya. Kerja. Dikatakan tadi bisa diterima oleh semua ya. Tapi itu kan belum jadi ketua Golkar. Tapi ketika jadi ketua Golkar agak lain nanti kan, dia akan menghadapi langsung ya. Badainya akan lebih berat, itu Mas Firdaus ya. Pasti karena di Golkar ini sangat pengalaman semua yang sekarang ini kan. Yang ada di sekitar lingkaran satu Golkar sekarang ini kan. Mas Bambang, selain kalau tadi Anda katakan proses ketua umumnya smooth, lalu apa poin-poin apa saja yang kemudian dalam prediksi Anda ini justru akan jadi pertentangan, perdebatan, pertarungan yang bisa membuat pecah juga? Golkar kan nggak asik kalau nggak ada pertarungan gitu, Mas Bambang. Prediksi saya begini, itu tadi betul yang disampaikan. Apakah dia jadi ketua pengganti Setia Novanto aja, atau dia untuk satu periode ini? Prediksi saya lebih gampang untuk sebagai pengganti Setia Novanto. Ini untuk mengamankan tahun depan pilkada. Ya, karena itu paling penting buat Golkar. Kalau enggak dia bisa hancur babak belur di situ. Dan sudah babak belur di tahun lalu. Di tahun lalu. Jadi dia amankan dulu 2018 nih pilkada. Nah, paling supaya nggak berantem, yang paling gampang diterima adalah ya udah nih gantinya Setia Novanto aja. Nanti kita berantem soal ketua umumnya, kita tunda dulu gitu loh. Tapi sekarang amankan dulu nih. Karena itu DPD itu kan cepet dia gini, karena DPD yang paling menghadapi di lapangan ini. Kalau tahu-tahu calon saya dinyatakan tidak sah kan repot. Itu yang paling berkepentingan. Itu yang paling menang DPD. Dan disinilah hebatnya menurut saya jasanya Deddy Mulyadi sebagai libero lah, itu ya. Dan dia sudah membuktikan karena itu langsung. Saya kira dia. Ya saya setuju tadi kalau disebut mungkin ini salah satu calon sekjen yang kuat nih. Iya, calon kuat sekjen justru malah ya, karena punya jasa. Karena dia punya jasa dan dia punya kemampuan menggarap itu. Dan tahun 2018 ini memang perlu sekjen yang kuat untuk menghadapi pertarungannya. Kemudian dia di Jabar. Dan dia mengalami kepala daerah juga. Ini sebenarnya bukan forum kampanye untuk Deddy Mulyadi, tapi menganalisa bagaimana pergerakannya dan kita lihat betul-betul bagaimana review pencalonan dan Ridwan Kamil ini betul-betul terasa. Dan dia harus karena faktor dia harus melawan sisa-sisa laskar pajangnya Setia Novanto kan. Nah, itu pasti akan melawan. Bagaimana prediksi Anda? Bagaimana kemudian apakah ada semacam hanya pergantian ketua umum ANSI atau akan ada semacam bersih-bersih beringin atau rezim cleansing juga gitu di kepengurusan baru Golkar ini? Saya kira untuk jangka pendek 2019 ini konsolidasi dalam rangka pilkada, tentu Erlangga akan diberi ruang yang cukup ya di suasana yang kondusif. Karena ini ada kaitan dengan kedekatan juga dengan kekuasaan sekarang ya. Artinya para penggawa-penggawa di Golkar ini akan memberi kesempatan lah kepada Erlangga. Tapi yang basic in discussnya itu kan peranan Deddy Mulyadi yang luar biasa ya, yang muda ini ya. Ini sangat akan, kalau dia kemudian diberi kepercayaan yang cukup strategik di Golkar, itu akan membantu Erlangga ya untuk memperkuat konsolidasi ke bawah. Karena Deddy ini punya pengalaman kepala daerah, DPD 1 ya. Meskipun nggak dapat boarding pass kemarin Pak Firdaus. Apa yang membuat kalau tadi Anda katakan Deddy Mulyadi kuat, kok boarding passnya dikasih ke Ridwan Kamil sebelumnya? Tapi kan sekarang sudah berbalik kan. Iya. Sekarang sudah berbalik, itu juga kecerdasan Deddy Mulyadi. Justru jagonya politisi di situ ya, nikung di perempatan terakhir. Dia tidak lelah ya. Intuisinya kuat gitu ya. Saya kira ini. Jadi Erlangga diuntungkan dengan ada orang yang seperti Deddy, saya kira dia masih muda, punya pengalaman di lapangan, dan Golkar itu di Jawa Barat kuat kan, itu sangat kuat. Betul dikatakan oleh Mas Bambang tadi, paling tidak untuk jangka pendek ini semua saya kira akan mengatakan kita konsentrasi lah ke pilkada. Akan ada banyak review nggak Pak Firdaus terkait dengan apa yang terjadi di Jawa Barat? Akan ada hal-hal yang sama nggak misalnya di daerah-daerah lain yang sudah diputuskan oleh Novanto dan kawan-kawan di DPP? Ya sangat mungkin ya, saya kira sangat mungkin ya, karena
apa yang diputuskan, apa yang terjadi di daerah kan tidak terlepas kebijakan dari DPP. Saya kira Erlangga akan melangkah-langkah. Tapi saya kira kalau Erlangga ngambil langkah-langkah pun nggak akan diganggu lah. Karena semua akan berkonsentrasi ya, beri kesempatan kepada dia. Saya melihat akan itu ya. Tapi bahwa Erlangga akan mengambil langkah-langkah untuk bagaimana mengolah pilkada di daerah lain, saya kira akan dia lakukan. Saya minta untuk terakhir sebelum kita pindah ke topik yang lain yang juga tidak kalah hangatnya, saya minta terawangannya Mas Bambang yang sudah meliput peristiwa politik berpuluh-puluh tahun, melihat fenomena seperti ini, apa yang Anda prediksi akan terjadi? Apakah akan ada pertarungan atau akan ada Golkar yang kemudian seperti kemarin-kemarin akan pecah lagi? Atau Anda juga lihat misalnya nanti ketika sudah dipilih Erlangga justru akan mundur misalnya jadi Menteri Perindustrian dan akan membuat konstelasi politik nasional jadi berubah lagi karena akan ada hengki-pengki lagi di kabinet Jokowi. Apa yang Anda prediksi pasca Erlangga jadi ketua umum baru? Saya dengarkan dulunya Pak Jokowi itu maunya Pak Erlangga jadi ketua, dia mundur dari menteri ya. Tapi dengan kondisi sekarang saya kira itu enggak ya. Saya kira Pak Erlangga tetap jadi menteri. Malah nambah ya, dan dia mungkin akan minta lagi tambahan untuk menteri. Dan saya kira juga dia pasti dengan memberi dukungan pada Pak Jokowi ini, saya kira salah satu bayarannya dia juga punya amunisi nanti yang mereka-mereka yang mau lawan udah dia bisa kasih lah, udah kamu nggak usah ngelawan, kamu jadi dubes dulu lah di sana atau jadi apalah di sini. Tapi risiko politiknya kan tinggi juga buat Pak Jokowi karena konsistensi itu kan juga akan ditagih oleh publik misalnya dia pasti akan memutar omongan-omongan Presiden Jokowi di awal-awal pemerintahannya bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan. Ini kan juga tapi kan kenyataannya sudah semua partai kan sekarang boleh kita bilang itu sudah. Ya kalau mau ditarik soal itu Pak Jokowi dulu bilang semua kabinetnya akan orang-orang itu kan kenyataannya enggak. Dan memang janji-janji Jokowi itu puisi politik itu ya. Itu janji politik itu ya namanya juga janji politik ya. Itu kalau 100% ditepati itu menurut saya mungkin itu namanya bukan janji politik lagi. Ini seperti dikatakan George Bush senior, dia mengatakan begini Mas Bambang dan Pak Firdaus, campaign is one thing, governing is another thing. Itu hal-hal yang juga terjadi di Indonesia dan dimanapun. Yang juga akan kita tagih apakah campaign dan governing dari Donald Trump yang akan mengatakan atau sudah memutuskan bahwa Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel itu hanya akan ada atau hanya berupa gertakan sambil politik atau akan betul-betul terrealisasi? Kita akan jawab itu di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Pinter yang masuknya langsung.